Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Istriku gak pernah salah. Setuju? Suami setuju? Enggak. Yang pastinya kita saling mencintai ya suami dan istri ya. Ada tayangan lagi nih. Definisi suami yang selalu mengalah untuk istri. Kita lihat tayangannya silakan. Tangannya dong. Terus habis itu suaminya apa? Menggendut. Menggendut. Habis itu disuruh diet sama istrinya. Iya. Tapi semua sisa-sisa suaminya ngabisin lagi. Iya, gak selesai-selesai. Ya, makanya istri selalu benarnya malu-malu. Tapi benar gak sih Ustadz? Itu kan contoh tadi video tadi tuh kayak suami yang apapun yang istri mau dikasih gitu ya. Apapun yang istri minta dikasih. Mungkin banyak juga di luar sana juga seperti itu. Nah kalau misalkan kita sebagai suami memperlakukan istri seperti itu. Semua yang diminta dikasih kita lakuin itu bahkan akan menambah rezeki buat kita gitu. Kejayaan buat kita gitu. Bener kayak gitu gak Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Asad, Ustaz Maulana, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pengundang rizki yang pertama itu ketakwaan dan berbuat baik kepada istri itu termasuk daripada ketakwaan. Tuh, membuka pintu rizki. Membuka pintu rizki yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambahkan bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Mana syukur itu? Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa orang paling pantas yang diterima kasihi oleh suami adalah sang istri. Terima kasihlah kepada istri. Maka itu akan membuka pintu rezeki. Kemudian yang ketiga, innallaha yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang engkau nafkahkan, infakkan, maka dialah Allah yang maha menggantikan. Semakin berkualitas nafkahmu, semakin bagus juga yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan bicara soal kuantitas, bukan bicara soal banyaknya, tapi bicara tentang kualitas nafkah yang diberikan kepada sang istri. Kalau kita bicara banyak-banyakan, banyak juga kok yang dikasih nafkah sama istrinya sampai suaminya sampai ratusan juta per bulan, cerai-cerai juga, nggak bahagia-bahagia juga. Ada ternyata pasangan yang memang diuji ekonominya oleh Allah, mungkin dikasih sama suaminya terbatas, tapi bahagia rumah tangganya. Kenapa? Karena ada keberkahan di sana dan berkualitas nafkahnya. Ada suami ketika memberi segepok uang kepada istrinya, tapi tanpa senyuman. Enak gak Bu kira-kira Bu? Dikasih istrinya tapi akhirnya dia bertindak semena-mena terhadap istrinya. Nyaman gak kira-kira rumah tangganya? Enggak juga kan. Ada suami sudah bekerja keras, ikhtiarnya maksimal, doanya pun maksimal. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak terlalu banyak uangnya suami ini. Tapi Masya Allah akhlaknya kepada istrinya. Setiap memberi ada kata maafnya. Maaf ya gak seperti laki-laki lain yang bisa ngasih banyak. Maaf ya saya cuma bisa ngasih ini. Sholat 5 waktunya dijaga, nafkah pendidikannya, nafkah batinnya dia jaga kepada istrinya, maka ini juga adalah memberi nafkah secara berkualitas. Fahuwa yukhlifuhu, dan dialah Allah yang maha menggantikan. Maka subhanallah tidak semua juga harus diizinkan. Kalau semua diizinkan ngapain minta izin? Oh iya ya, bisa selonong-selonong aja gitu Kalau ya. Kalau semuanya boleh ngapain harus ada aturan dalam rumah tangga. Berarti sesuai aturan dan berkualitas pastinya Ustadz ya. Iya dong. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut ya, Ustadz Asad, aku langsung penasaran banget nih. Kita sedang membahas mengenai istri selalu benar. Dan seorang suami yang berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk istrinya. Itu kan wajar ya sebenarnya Ustadz ya. Tapi benar gak sih kalau istri itu kayak apa-apa dikasih, istri itu dianggap selalu benar, akhirnya takutnya, maaf ya, jadi ngebuat istri itu jadi besar kepala gitu nantinya. Gimana Ustadz Asad? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Oke, baik, makasih Mas Soni. Kalau seorang istri dikasih terus diturutin terus sama suaminya, apakah seorang istri itu akan jadi besar kepala, akan jadi kurang ajar gitu ya? Tentu kembali lagi kepada istrinya. Istri harus
menghormati suami. Nah, karena laki-laki itu yang dibutuhkan apa Bu? Respect, penghormatan. Kalau istri yang dibutuhkan apa? Kasih sayang, pintar. Uang perlu nggak uang? Perlu juga. Lebih penting uang apa kasih sayang? Nah makanya betul laki-laki itu harus menyentuh hati istrinya dan mengisi dompet istrinya. Tidak cukup menyentuh hati kalau dompet kosong. Makanya laki-laki itu qawwam, pencari nafkah. Harus betul-betul mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Istri pun menghormati suaminya. Makanya katanya pernikahan yang bahagia itu kalau laki-lakinya itu pura-pura tuli ya dan perempuannya istrinya pura-pura buta. Maksudnya apa? Suaminya pura-pura ya nggak denger, nggak usah dengerin kalau istri lagi ngomel itu udah tutup pakai bantal, minum obat tidur. Dan juga istrinya saat melihat suaminya mungkin ada kekurangan, habis mandi ngelempar anduknya di kasur ya Bu ya. Ngambil baju dari lemari itu ambil yang paling bawah. Nah itu udah pura-pura nggak lihat aja. Selama ya nggak parah-parah banget deh gitu. Tapi kalau udah parah yang berhubungan dengan akidah atau agama ya maka suami wajib untuk mengingatkan istrinya. Dan istrinya pun wajib untuk taat sama suaminya. Ibu-ibu masuk surga nggak? Mau kan masuk surga mau ya? Nah, Nabi menjamin seorang wanita itu bisa masuk surga. Bayangkan. Untuk laki-laki nggak ada, tapi untuk perempuan ada jaminannya Bu. Ya, idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Ya, perempuan kalau mau masuk surga nih jamaah yang di rumah ya, cukup melakukan 4 hal ini. Nah, apa aja? Yang pertama, idza sholat al-mar'atu khamsaha. Sholat 5 waktu. Ibu sholat ya? Sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa nggak di Ramadan? Puasa, alhamdulillah. Yang ketiga, wahafizat farjaha. Menjaga kemaluannya ya. Dan yang terakhir, wa ata'at zaujaha. Taat kepada suaminya. Nah di antara 4 ini mana yang paling susah Ibu? Taat sama suami. Ini karena muka-muka sering melawan ini. Ya. Nah kalau ibu bisa melakukan 4 hal ini, apa kata Nabi? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Ibu boleh pilih mau masuk surga dari pintu manapun. Enak gak Bu? Enak. Mau masuk surga atau neraka? Surga. Kita semua ingin masuk surga. Dan tentu pernikahan adalah gerbang untuk kita memasuki surga. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah paling lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi sampai pernikahan emas 50 tahun. Masya Allah. Sony berapa tahun menikah? Aku baru jalan 8 tahun sebenarnya. 8 tahun ya. Masya Allah. Aku berapa tahun ya? Ustadz nembak deh aku sampai lupa bisa dimarahin istri aku tadi deh. Untung ingat. Untung ingat ya Allah aku sampai deg-degan jawabnya. Tapi semoga pembahasan kita ini malah menambah romantisme rumah tangga saling menguatkan juga ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Asad untuk penjelasannya, tepuk tangan dong. Masya Allah, karena memang gak ada laki-laki sempurna, perempuan juga gak ada yang sempurna ya. Tapi diciptakan untuk saling menyempurnakan. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, aku mau dengerin lagi curhatan dari jamaah yang ada di studio ya. Yang di rumah boleh disimak. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat langsung aja boleh angkat tangannya. Ibu deh. Ibu kayaknya lagi ada masalah nih. Ibu ikut saya yuk, silakan Ibu sini. Ibu kasih salam dulu, nama Ibu siapa? Silakan Ibu, lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Sofi dari Masjid Taklim Al-Fatah Cikutra Barat. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Ustadz Syam izin Ustadz, Ustadz Maulana izin Ustadz. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang suami saya. Sikap-sikapnya ke saya nggak pernah negur. Terus saya
di apa namanya, nggak pernah berbuka gitu. Terus saya kadang-kadang Nggak pernah terbuka terhadap Iya, istri dan ibu tidak pernah ditegur. ya. Oke. Terus kalau saya keluar suka kadang cemburu ngelihat orang lain, ibu sama bapak kadang saya pengen ditemenin gitu. Jadi Ustadz, ibu ini ngerasa cemburu kalau ngeliat di luar tuh, kok bisa ya suami istri pergi bareng-bareng, ditemenin. Iya. Sedangkan suaminya itu kayak nggak pernah negur dia, nggak pernah terbuka terhadap istrinya gitu. Negur. Ya, Terus kalau dikasih bulanan gitu kan saya nggak pernah nuntut, apa adanya saya terima gitu. baik. Iya, Itu segitu saja. aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tetap di sini aja. Ibu dengarkan jawaban dari Ustadz Syamil. Ustadz silakan Ustadz. Udah berapa tahun Bu rumah tangga? Ya udah menjelang dua tahun sekarang lah. Berapa? Udah 2 tahun sekarang. 22 tahun atau 2? 2 tahun sekarang aja. Oh, Dua baru, tahun. oh pengantin baru Ibu. Bukan, nikah mah udah Daud Tari tahun 2000. Oke. Cuman Suaminya seperti ini sudah 2 tahun ke Ya. belakang ini. Oke. sikap-sikapnya gitu lah. Oh baru-baru aja sikapnya seperti itu. Iya. Maka yang pertama Ibu ingat-ingat kebaikannya. Berarti selama 25 tahun menikah baru 2 tahun seperti itu berarti 23 tahun dia baik. Ya. Maka yang diingat adalah yang 23 tahun itu. Kemudian ibu ingat juga diri ibu 23 tahun itu. Ibu gimana ya waktu saya, kenapa ya dulu dia baik ya? Apa ada yang berubah dari saya sekarang ya? Kalau dulu kok dia bisa baik, sekarang kok berubah gitu. Apa ada yang salah dengan saya ini? Apa ada yang berubah sama saya ini? Ibu ingat-ingat. Kemudian itu sangat tidak masalah ketika ibu nanya kepada suami apa yang bapak mau, apa yang ayah mau. Dan tidak ada masalah ibu mengungkapkan apa yang ibu mau kepadanya. Karena ibu sudah berani mengungkapkan kepada kami, harusnya ibu lebih berani mengungkapkan kepada suami. Ibu udah pernah ngomong Bu, saya pengen kayak orang-orang di luar. Tapi saya nggak mau berat, nggak mau negor. Gak mau Saya negor. udah sendiri aja gitu. Gak mau negor tuh ada Nah, masalah Bu. Iya. Dianya gak mau negor tuh karena ada masalah ya Bu? Nggak tahu Pak, Hah? nggak tahu. Kok gak tahu? Oh jadi ibunya nggak mau nanya Ustadz, mau dipendam Nggak mau, sendiri nggak mau, aja. saya nggak mau nanya. Harus nanya Bu, karena kita gak bakal bisa ngobatin kalau gak tahu penyakitnya apa gitu. Soalnya dia diem terus gitu, selama-lama ini teh gitu. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia ada masalah di luar, dia juga nggak mau ngomong sama ibu segala macam. Itulah gunanya pasangan, ya harus nanya gitu. Siapa lagi yang mau nanya ke dia? Khawatirnya ada perempuan lain yang nanya lalu dia nyaman sama perempuan lain. Makanya ibu yang nanya. Kenapa gitu? Ya Bu ya? Iya. Gimana Ustadz? Dengarkan. Kalau ada suami diem-diem baik, gak mau ungkapin isi hati, gak mau terbuka, ketahuilah mungkin ada yang tertutup. Ya memang begitu konsepnya. Ustadz hari ini lucu banget loh. Ada yang tertutup. Apa yang tertutup? Iya dia tutupi supaya permasalahan itu tidak merasa dirasakan ibu. Iya. Tahu nggak Bu? Dengerin. Coba ibu pahami perasaan suami. Bisa jadi dia punya masalah besar, tapi dia tidak mau curhat sama ibu. Karena takut beban itu dirasakan ibu. Bisa jadi suami ada masalah. Ternyata dia pendam karena tidak mau membuat istrinya gelisah. Ada perasaan seperti itu, bisa jadi ya. Kurang tahu. Coba suamiku, panggil apa suaminya? Bapak, Ngomong di kamera Bu, ngomong sama papa. Bapak, Aku sayang Bapak, aku sayang Bapak. aku rindu. Aku rindu sama Bapak. Terus bapaknya ke saya nggak pernah ngajak ngobrol tentang apa, nggak bisa terbuka gitulah. Atau ibu boleh lewat anak loh Bu. Ibu anak berapa Bu? 3, Anak 3. Yang paling gede umur berapa? 30. Boleh ibu ngomong ke anak, tanya bapakmu apa masalahnya, bapakmu kenapa dia nggak mau negor ibu ya? Anaknya 30. Umurnya Ustadz. Gak mungkin Ustadz, dari tadi ibu selalu... Juga nggak dekat sama bapaknya. Oh, Terus anaknya sama juga nggak saya dekat. aja. Siapa yang paling dekat dengan Bapak? Nggak ada, Orang tuanya? udah nggak punya. Ibu suami ibu siapa sih? Bu? Tangganya?
Oke. Misterius banget sih suami. Gak mungkin gini, ibu dari tadi selalu bilang kurang tahu, suaminya kurang tahu. Tapi ibu harus tahu kalau suaminya itu mungkin kurang tempe, Bu. Dia lebih butuh tempe daripada tahu Nah ya, Bu. gini, laki-laki itu mohon maaf, puaskan matanya, puaskan perutnya, dan puaskan hatinya. Ibu semangat ya, Bu ya. Insya Allah Pokoknya semoga. gini, ibu kalau suami tidak mau nyapa, ibu yang nyapa. Ya. Kalau ibu suaminya nggak mau ngomong, ibu yang ngomong. Saya nyapanya pakai air mata. Nah, Ah itulah. gini. Coba mungkin sekarang ibu bisa melakukan apa yang disampaikan sama guru-guru. Insya Allah pasti nanti ada perubahan dalam diri ibu dan keluarga. Ah. Kita doain ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sini Ustaz. Masya Allah. Tapi ibu mau berubah kan Bu? Insya Allah. Mau Dan berubah? ini real loh, real. Real. Buat yang di rumah. Ya. Ini judul kita apa? Judulnya. Judulnya adalah apa? Istri selalu istri nggak pernah salah. Istri nggak pernah salah. Ya. Inilah contohnya. Contoh nyata. Baik. Semua. Benar kan? Inilah contohnya. Ya. Kita suruh introspeksi diri. Enggak, dia yang salah. Betul. Terima kasih Anaknya- Ustaz. Anaknya juga nggak dekat. Ya Allah. Sabar ya Bu. Ibu terima kasih ya Bu sudah mau curhat ya. Terima kasih sudah menjadi contoh untuk kita semua. Insya Allah menjadi jawaban terbaik buat kita semua. Terima kasih Ibu. Ustadz Maulana coba kasih kata-kata hari ini Ustadz. Kata-kata hari ini, istri nggak pernah salah. Kenapa? Karena istri mau dipahami tapi susah memahami. Ya Allah. Semoga pelajaran hari ini bisa membuat kita paham akan kebaikan buat kita semua. Buat istri kita, buat suami kita. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.